Selamat datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah bendera pusaka merah putih. Bendera merah putih yang dikibarkan di Istana Merdeka atau di hampir seluruh pelosok negeri pada setiap HUT RI ternyata punya sejarah panjang, terutama tentang siapa orang yang pertama menjahit bendera ini. Sebelum menjadi bendera kebangsaan Republik Indonesia dan memiliki kedudukan khusus dalam undang-undang, bendera merah putih punya riwayat panjang dalam sejarah Nusantara. Warna merah melambangkan keberanian, sedangkan warna putih sebagai simbol kesucian. Siapa yang menjahit bendera pusaka merah putih? Yang menjahit bendera merah putih pertama adalah Fatmawati. Ia merupakan istri Presiden pertama Indonesia Soekarno, sekaligus ibu negara pertama dari tahun 1945 hingga tahun 1967. Fatmawati dikenal akan jasanya dalam menjahit bendera pusaka Sang Saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Ibunda dari Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri ini lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923 dengan nama asli Fatimah. Ayah Fatmawati, Hasanuddin, adalah tokoh Muhammadiyah di Bengkulu. Keluarga Fatmawati selain dihormati karena ketokohan ayahnya, juga disebut-sebut masih keturunan kerabat Kesultanan Indrapura yang mengungsi ke Bengkulu ketika kerajaan itu ditekan Belanda pada awal abad ke-19. Ibu Fatmawati menjahit bendera merah putih dengan mesin jahit tangan di ruang tamu rumahnya. Kala itu Soekarno bersama tokoh lain sedang mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan untuk momen pembacaan naskah teks proklamasi. Fatmawati yang berada di dalam rumah tak sengaja mendengar bahwa bendera Indonesia belum tersedia. Ia pun kemudian memutuskan untuk menjahit sendiri bendera Indonesia. Dengan bantuan Khairul Basri, seorang pemuda asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Fatmawati meminta kain merah dan putih kepada Shimizu, pimpinan barisan propaganda Jepang Gerakan 3A. Shimizu yang sudah menjadi teman baik Fatmawati pun kemudian menghubungi rekannya untuk mendapatkan kain merah dan putih. Setelah itu, Shimizu sendiri yang menyerahkan 2 blok kain berwarna merah dan putih kepada Fatmawati. Ibu Fatmawati menitikkan air mata ketika menjahit bendera ini. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab saat itu Fatmawati tengah menanti kelahiran Guntur Soekarno Putra yang memang sudah waktunya untuk lahir. Fatmawati menjahit menggunakan mesin jahit Singer yang hanya bisa digerakkan menggunakan tangan saja. Itu karena mesin jahit menggunakan kaki tidak diperkenankan mengingat usia kehamilan Fatmawati. Meski hanya menggunakan mesin jahit sederhana dan menjahit dalam kondisi hamil besar, namun Fatmawati tetap berusaha untuk menyelesaikan bendera tersebut dengan tepat waktu. Akhirnya, bendera merah putih berukuran 2 x 3 meter itu selesai dijahit dan kemudian dikibarkan setelah pembacaan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno di Jalan Pegasean Timur nomor 56 Jakarta. Apa makna bendera merah putih? Muhammad Yamin dalam buku 6000 Tahun Sang Merah Putih menjelaskan bahwa bendera berwarna merah dan putih pertama kali dikibarkan sebagai simbol kemerdekaan adalah pada abad ke-20. Kala itu, sejumlah pemuda nasionalis dalam organisasi Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera merah putih dengan kepala banteng di Belanda pada 1922. Kemudian bendera merah putih dengan kepala banteng juga tercatat pernah berkibar pada 1927. Saat itu bendera ini dikibarkan oleh Partai Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan PNI di Bandung.
Kendati demikian, penggunaan merah putih sebagai warna bendera sebenarnya telah digunakan sejak masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa. Kerajaan pertama yang menggunakan ialah Majapahit yang berpusat di Jawa Timur. Kerajaan ini menjadi bendera merah putih sebagai lambang kebesaran pada abad ke-13. Selain itu, Kerajaan Kediri juga menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Namun, penggunaan merah putih sebagai warna bendera resmi Indonesia setelah merdeka dilatar belakangi oleh izin kemerdekaan dari Jepang pada tanggal 7 September 1944. Saat itu, Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada para pejuang untuk memproklamasikan kemerdekaan di kemudian hari. Chung O Sangi In, badan yang membantu pemerintahan pendudukan Jepang, terdiri dari orang Jepang dan Indonesia, menindaklanjuti izin tersebut dengan mengadakan sidang tidak resmi pada tanggal 12 September 1944 yang dipimpin oleh Soekarno. Hal yang dibahas pada sidang tersebut adalah pengaturan pemakaian bendera dan lagu kebangsaan yang sama di seluruh Indonesia. Hasil dari sidang ini adalah pembentukan Panitia Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Panitia Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ki Hajar Dewantara adalah orang yang ditugaskan membentuk tim panitia untuk meneliti bendera dan lagu kebangsaan Indonesia. Panitia tersebut memutuskan bendera merah putih harus berukuran panjang 3 meter dan lebar 2 meter. Sedangkan untuk maknanya, merah melambangkan berani dan putih sebagai simbol kesucian atau kebenaran, sehingga arti bendera merah putih adalah berani atas kebenaran. Demikian pembahasan mengenai sejarah bendera pusaka merah putih. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.